bimbingan kelompok. Nah, tapi di bimbingan kelompok ini tuh ada asas-asas yang harus kita patuhi. Apa itu asas-asas? Ada yang tahu nggak? Terus batasan, betul. Nah, asas-asas diantaranya yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Yang dimana asas kerahasiaan ini berarti kalian harus memegang teguh apapun yang dikatakan teman-teman yang di sini, entah itu cerita, entah itu tiba-tiba ada yang curhat misalnya gitu ya. Nah, kalian harus tidak boleh bocor gitu ya, nggak boleh apa
sekitarnya. Dan juga yang ketiganya harus saling menghargai satu sama lain dengan teman-temannya. Gimana? Dapat disepakati? Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai itu pengen kita tepuk semangat dulu nih. Oke, ada yang pernah tahu nggak atau ingat nih tepuk semangat itu kayak gimana? Pernah. Oke. Boleh di sini siapa namanya? Latifa. Latifa boleh di sini. Untuk memimpin teman-temannya tepuk semangat. Itu. Oke, boleh. Teman-teman ikutin ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya, yang semangat ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Latifah namanya. Nah, itu ya. Udah semangat sekarang? Sudah. Apa yang kalian dengar mana suaranya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yang dimana sekarang kita akan menganalisis di mana ada suatu kasus nih, yaitu tentang apa ya, fenomena yang ada di sosial, yang dimana kan sekarang kita akan mengambil tema tentang dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini merupakan apa ya, tentang dukungan yang kalian berikan nih kepada teman-teman kalian, yaitu memberikan semangat ataupun misalnya kalau ada teman-teman kalian yang lagi sedih, yang lagi down gitu ya, nah sama kalian dirangkul, nah itu namanya dukungan sosial. Paham? Paham. Nah, di sini coba pada bawa handphone semuanya. Bawa. Nah, Ibu sudah share ya untuk studi kasusnya atau LKPD-nya. Boleh dibuka terlebih dahulu ya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, Ibu punya lembaran kertas. Nah, nanti kalian dari LKPD yang udah Ibu kirim ditulis di sini ya. Ya. Oke. Ini nggak apa-apa untuk satu kelompok satu aja. Oke. Nah, di apa ya, di LKPD itu ada 3 kan ya, 3 studi kasus, yang dimana ada yang studi kasus 1, 2, dan 3. Ini untuk studi kasus 1, ini 2, dan ini 3 ya. Mulai dari sekarang kalian boleh berdiskusi nih dan baca dulu analisis apakah permasalahan di studi kasus itu tentang apa ya. Itu cinta menjadi tidak percaya diri dan tidak mau lagi tampil di depan orang. Maka melalui topik pertama identifikasi masalah. Apa masalah sekarang dalam masalah?
Solusinya itu di sini bagus banget ya. Oleh yang mau ditanyakan boleh ya, angkat tangannya. Oh iya iya. Bedanya solusi alternatif sama solusi yang tidak berubah. Solusi alternatif itu biasanya yang cepat solusi yang mudah. Kalau yang bersihnya berbangsa yang memang harus seperti itu ya. Tergantung dari kalian di sini punya apa aja. Atau kan di sini ada 3 ini ya, ada soal, ada segala macam itu. Kalau ada satu kayak kasih tahu bisa itu pembagian yang adil bisa ini bisa itu enak solusinya itu kalau emang ya konteksnya udah mentok banget Ada yang sudah? Sudah. Yang paling kelompok 3 ya? Ya. Oh, parah. Ini berapa lagi? Satu lagi. Yang ini? Satu lagi yang ini. Bu, sudah? Sudah. Kita tunggu kelompok 1. Mereka mati dulu, jadi
Jadi Sinta itu orang yang presentasi di kelas dan beberapa temannya itu yang mengejek Sinta ketika Sinta itu salah ya Rea. Ketika Sinta itu salah, jadi ketika presentasi Sinta ada kesalahan, beberapa temannya di belakang itu mengejek, menertawakan dan mengikuti kesalahan yang udah Sinta ucapin. Bisa Sinta tuh mengulang kata yang kita diikutin sama teman-teman yang ada di belakangnya. Iya gitu, itu maksudnya. Kalau kita langsung aja ke soal sama jawabannya berarti ya Teh? Iya, boleh. Nih, di sini identifikasi masalahnya. Nah, di sini itu yang pertama di mana Sinta itu ditertawakan saat dia membawakan presentasi gitu. Kemudian Sinta juga di sini tuh orang yang terlibatnya adalah Sinta dan beberapa temannya. Enggak dibaca. Iya, ada pergantian ya. Penyebabnya itu karena Sinta gugup saat presentasi di depan. Nah, setelah itu karena lupa materi juga, lalu ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, alternatifnya itu Sinta sebelum presentasi itu harus ada tarik nafas sebelum presentasi dan berlatih di rumah terlebih dahulu sebelum hari H presentasi. Lalu yang kedua, menyiapkan poin-poin materi yang akan disampaikan menggunakan kertas. Jadi nanti di depannya kalau lupa Sinta bisa baca sedikit-sedikit ya di kertas. Terus teman-temannya yang di depan yang memperhatikan Sinta harus lebih menghargai orang lain. Gitu. Nah, di sini juga nah, yang keempat tuh adalah solusi yang paling utama gitu ya. Nah, solusi yang paling utama yang kita pilih adalah mengajukan adanya bimbingan kepada guru atau konselor di sini atau melaporkan nih ketika atau rasa aware guru tersebut ketika ada yang orang lain itu ditegur gitu, jangan ya diperhatikan dengan baik gitu, atau mengajukan adanya bimbingan kelompok agar satu kelas itu tahu karakter peserta didik yang baik itu seperti apa dalam menghargai orang lain. Nah, karena alasannya karena agar siswa itu dapat lebih menghargai temannya yang ketika dalam keadaan apapun termasuk ketika sedang presentasi gitu. Juga yang terakhir tentunya teman-temannya itu harus memberikan dukungan dan juga apresiasi kalau ada kesalahan dari teman lainnya. Itu aja ya dari kelompok ceria. Oke, teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Coba sekarang kelompok mana dulu nih? Mana dulu mau video? Ini tangan sungguhnya biar pendek, makanya yang biar bingung. Enggak, sembunyi makin pendek nanti. Kelompok 3, bingung cari solusi. Nah, kita dari kelompok 1, kelompok ini. Kelompok 3. Nah, permasalahan kita itu tentang Raka si pendiam. Nah, dia tuh sering diem di kelas tuh, kayak misalnya belajar suka menyendiri, apa-apa sendiri, sampai-sampai temennya tuh nganggep dia kayak sombong gitu. Dan akhirnya temennya pada ngejauh, dan ketika guru bikin kelompok buat di kelas, nggak ada yang mau sama kelompoknya, nggak ada yang mau sama si Raka tersebut gitu. Nah, jawaban dari permasalahan tadi ada. Nah, untuk yang pertama itu apa sih? Identifikasi masalahnya itu karena dijauhi karena pendiam dan siapa harusnya yang menjauhi Raka itu yaitu teman-temannya semua yang ada di kelas karena merasa itu terlihat sombong. Nah, untuk penyebab permasalahannya itu Raka dianggap sombong karena sering duduk sendiri dan membaca buku serta diajak temannya dan juga
dijauhi teman-temannya. Benar minggu. Dan untuk solusi alternatifnya itu mungkin Rama harus lebih terbuka kepada teman-temannya dan setiap teman-temannya sedang bermain ataupun sedang bercanda mungkin harus lebih ikut berbaur dengan teman-temannya supaya tidak dianggap sombong lagi sama teman-temannya. Nah, terus yang keempat itu solusi terbaiknya apa? Nah, solusi terbaiknya itu guru melakukan konseling kepada Raka, jadi tahu penyebab Raka pendiam itu gimana. Terus guru juga melaksanakan konseling kelompok untuk kan Kakak jadi sama kelasnya, jadi kelasnya juga yang diberikan konseling gitu. Nah, yang kelima itu tindakan nyatanya. Tindakan nyatanya itu Raka harus lebih terbuka kepada teman-temannya dan teman-temannya juga harus menerima Raka. Biar gak ada istilah Raka ya diam karena dijauhi. Udah. Intinya ada anggota yang kontribusi di kelompok tersebut. Oke, lanjut ya. Penyebabnya itu kenapa sih bisa ada yang berkontribusi? Yang pertama itu bisa karena kurangnya kesadaran diri gitu ya. Terus kurangnya tanggung jawab, kurang inisiatif, kurang responsif, kurangnya motivasi hingga terjadinya kurangnya kerjasama di dalam kelompok tersebut. Lalu solusinya apa teh? Nah, berdasarkan penyebab tersebut ada beberapa solusi nih yang kita rekomendasiin. Yang pertama, dikasih tupoksi masing-masing. Jadi setiap kelompok tuh punya tupoksinya yang jelas. Jadi misal orang ini nanti kebagian untuk bagian yang A, orang ini terbagian yang B gitu. Terus yang kedua, dikasih dukungan agar mau mengerjakan. Biasanya tuh kayak kita ngajakin ngerangkul semua anggota kelompoknya, ayo kita kerja kelompok bareng-bareng kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya ternyata udah dikasih teman dibantu tupoksinya, kita udah kasih dukungan, ternyata masih susah nih buat jadi kerja kelompok, kita laporan ke guru, ini kelompok kita susah nih Bu untuk diajak kerjasama kayak gitu, jadi kita mau minta bantuannya Bu untuk coba ditegur atau dimarahin biar bisa aktif lagi, kayak gitu solusinya teh. Solusi terbaiknya mungkin tadi ya pembagian yang adil, karena biasanya di setiap kelompok itu suka ada orang yang dominan dan yang nggak mau ngerjain apa yang kamu bagi-bagi tugasnya, kayak udah ini sama aku aja nih, itu harus dibasmi ya teman-teman dengan cara yang pembagian yang adil. Lalu tindakan nyatanya adalah, nah adapun tindakan nyatanya itu adalah cari waktu yang paling tepat untuk kerja kelompok. Jadi jangan sampai kerja kelompok tapi yang datang cuma sebagian, karena kan mungkin ada orang-orang anggota kelompok lain yang punya kesibukan lainnya. Kemudian cari waktu yang tepat ya, itu kemudian ada yang harus ada yang menjadi leader gitu, harus ada yang mengayomi anggota kelompoknya supaya anggota kelompoknya itu lebih terarah, kerja kelompoknya lebih terarah gitu kan. Kemudian saling merangkul satu sama lain. Jadi jangan sampai ya kalau ada yang susah kayak sendiri kemudian sama yang lain. Kita harus saling merangkul ya, kalau ada yang diem kita tanya kamu kenapa, kamu ada susah mungkin sekian.
dari kelompok salah. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan inti dari kegiatan ini. Dimana kita sudah mengerjakan SKPD-nya, ya. Nah, coba dari yang sudah kalian dapatkan nih, apa sih yang paling membuat kalian tuh kayak, oh iya nanti tuh saya ke depannya bakal sama temen tuh harus baik, harus kayak gimana gitu. Ada yang dapat main Gomi itu mbak? Aku Boleh? Gimana? Aku ingin menjawab ya Ibu juga teman-teman. Jadi kalau menurut aku dari setiap kasus itu poin intinya mah adalah menghargai, kayak tadi Raka gitu ya. Kita juga menghargai bahwa Raka itu berarti tipikal orang yang pendiam gitu. Jangan kita nyimpulin bahwa dia tuh orangnya yang sombong. Terus dari yang kita juga tadi ada kesalahan itu harus dihargai karena kan kita nggak tahu ya Ibu seberapa berusahanya Cinta ya. Cinta gitu untuk mempersiapkan presentasinya. Juga yang terakhir tadi ada yang kerja kelompok itu, poin menghargai dari kelompok itu sebetulnya bukan menormalisasi yang jalan kerja kelompok Ibu, tapi lebih ke kita tuh kan tadi ada melihat dulu waktu yang tepat gitu, dalam artian di situ kita juga menghargai prioritas orang lain tapi tidak mengesampingkan kepentingan kita bersama gitu mungkin. Oke, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ibu. Jadi inti dari semuanya adalah saling menghargai satu sama lain. Nah, tadi kan dari kelompok ceria ya. Coba dari kelompok bingung sama kelompok marah ada yang mau menyimpulkan atau memberikan tanggapan nih terhadap tadi yang LKPD yang kalian udah bikin dan juga jawab juga gitu kan ya. Dan juga yang tadi udah dipresentasikan, boleh. Dari kelompok mana dulu? Bingung. Marah aja boleh. Boleh. Siapa? Dengan Pepe, Salma, Sama pelajar Bu. Oke. Jadi waktu kita inti dari satu kelompok bingung, kelompok pelajar, kelompok marah itu kita harus saling mengaku satu sama lain. Apapun itu kasusnya, kita harus bisa mengerti satu sama lain gitu. Gitu aja sih Bu. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari kelompok bingung. Mungkin kurang lebihnya hampir sama kayak Ius. Ya pokoknya kita harus saling menghargai teman gitu. Terus kalau misalnya punya kerjaan bareng ya hargai bareng-bareng. Jangan egois sendiri-sendiri. Terus jangan mandang orang sebelah mata aja. Gitu Ibu. Oke, udah. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi sekarang kalian sudah paham ya tentang hubungan sosial, dimana kita perlu saling menghargai satu sama lain, saling bantu juga gitu ya. Kalau misalnya ada nih teman-teman kalian yang pendiam aja gitu ya, lagi nggak ada temen-temennya, nah coba sama kalian dirangkul gitu ya, kayak gitu. Nah, untuk sekarang itu apa ya? Pengen kalian kerjain jurnal harian nih. Nih jurnalnya. Nah, di sini Ibu pengen lihat nih sampai mana kalian paham tentang hubungan sosial ini. Nah, coba nih sampai sini satu jurnal. Makasih Bu. Boleh ya? Ditulis nama kelompoknya. Boleh kelompok 1, 2, 3. Kelompok marah, kelompok ceria juga nggak apa-apa ya. Kelompok sesuai kasus apa? Ceria? Satu. Kelompok ceria nomor 1. Ceria. Menyampaikan pendapat.
Iya, begitu. Kalau apa sih? Ini satu lagi ya, tunggu dulu ya. Tinggal ngomong ceria. Saking cerianya ya, dia saya seriusnya. Ketawa terus. Serius ketawa-ketawa. Bisa. Oke, sudah semua sudah? Sudah. Alhamdulillah. Boleh kumpul di sini jurnalnya. Boleh. Oke, terima kasih. Harus baca punya kelompok satu, pokoknya pasti buku atas semuanya ya. Nah, jadi sekian ya kegiatan kita kali ini yang dimana kita sudah belajar tentang dukungan sosial. Nah, jadi setelah ini kita harus saling menghargai ya satu sama lain dengan teman-temannya. Nah, sekarang boleh nih duduknya kembali lagi. Seperti yang kita udah bersama. Oke.